Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channelnya Unika Mirella. Terima kasih untuk teman-teman yang udah request aku untuk bikin video apa aja sih Unika persiapan pernikahan dalam waktu singkat. Iya, bagi teman-teman yang udah tahu bagaimana proses pernikahan aku dalam waktu 3,5 bulan dengan orang yang baru aku kenal, terus pakai adat Pariaman yang sama tahu kita tuh ribet. Nah, tapi bukan itu sih poin aku, tapi ini lebih ngebantu teman-teman yang masih awam dengan persiapan pernikahan atau yang tidak punya waktu. Ini aku share pengalaman aku pribadi, baik untuk wedding aku ataupun aku pernah bikin ngebantu beberapa teman dan juga beberapa saudara untuk persiapan pernikahan mereka. Yang pastinya pernikahan itu adalah proses yang sakral, proses yang kita berharap hanya sekali seumur hidup. Aku minta kepada teman-teman jangan skip video ini ya, karena ada step by stepnya. Nanti kalau seandainya teman-teman skip malah nggak dapat poin pentingnya. Selamat menonton, berikut aku share ya, stay tune. Nah, ketika kita bicarakan tentang pernikahan, berarti itu tidak akan jauh dari namanya budget. Aku mau tekankan kepada teman-teman, setiap orang itu mempunyai standar tinggi atau rendahnya itu berbeda-beda. Jadi aku lebih fokus kepada to-do dan listnya, karena bisa jadi sama si A ini kecil, sedangkan bagi si B itu besar. Nah, ketika kita bicarakan pernikahan, berarti kita tidak bisa hanya maunya kita sendiri. Kalau aku sama suami waktu itu pengennya cuma syukuran, ternyata keluarga mintanya ada resepsi, buyar dong semua. Makanya dari awal teman-teman harus set budgetnya berapa dan stay on the track ya. Dan tolong jujur pada orang tua, saya mampunya cuma segini. Jangan sampai setelah nikah nanti malah timbul keributan baru. Tolong di note ya teman-teman, jangan sampai setelah pernikahan timbul masalah baru. Poin yang pertama itu adalah administrasinya. Aku sambil baca ya, takutnya nanti ada yang skip. Ini berlaku untuk laki-laki dan yang perempuan. Yang jelas dokumen ini yang pertama kali ngurus adalah pihak laki-laki. Yang pertama KTP, KK. KTP itu KTP orang tua juga ya. KK, akte lahir, ijazah terakhir, sertifikat konseling. Kalau aku sih waktu itu dapatnya dari puskesmas. Suntik catin ya, kita suntik catin, ngikutin dari prosedur pemerintah, itu balik lagi kepada pilihan masing-masing. Buku nikah orang tua, kalau di tempat aku buku nikah itu wajib. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya udah tiada atau orang tuanya berpisah? Berarti minta surat keterangan kalau mereka dalam posisi tersebut. Contoh kasus kayak orang tua aku, Ami sama Mbak, buku nikahnya tuh hilang waktu gempa. Jadi ya udah, sedangkan saksinya udah meninggal kan, ya udah bikin buku nikah baru dengan saksi baru juga. Nanti di note sih kalau ini pembaharuan. Nah, kemudian surat izin menikah dari orang tua itu ada formnya, nanti dikasih sama orang RT. Setelah itu minta surat pengantar dari RT setempat. Dari RT setempat nanti akan diarahkan kepada kelurahan dan terakhir nanti di KUA. Nah, ketika semua dokumen dari pihak laki-laki itu sudah selesai, baru dikasihkan kepada pihak perempuan. Nah, kemudian foto-foto saran aku cetaknya agak banyak aja, karena waktu itu kan kondisi aku kayak aku di Tangerang, suami ya, yang sekarang suami itu di Bekasi, sedangkan resepsi kita di Lubuk Basung, nikahnya Bukit Tinggi, kan ribet kan ya, ada 4 kota beda pulau. Nah, ketika kita punya file foto yang dicetak lebih banyak itu ya udah, ketika kurang tinggal tambah. Dan ini penting untuk di note, tolong dokumentasikan semua file dalam scan. Kenapa? Kalau seandainya nanti file kita hilang, kemungkinan itu sangat besar terjadi. Kenapa? Bukan cuma kita doang loh yang bakal nikah, jadi wajar di KUA-nya hilang segala macam. Ya dicegah aja dengan cara di scan. Nah, kayak aku kemarin ada beberapa file yang nggak ketemu, ya udah di print ulang aja. Nah, poin selanjutnya itu adalah mahar. Mahar itu hak mutlaknya perempuan ya. Memang dalam Islam itu perempuan terbaik adalah meringankan maharnya. Namun laki-laki yang bertanggung jawab akan memberikan mahar terbaiknya, bukan yang paling murah. Itu yang harus di note. Nah, kalau aku kemarin maharnya beli sama mertua. Jadi kita punya 2 cincin, 1 cincin nikah, 1 cincin untuk mahar. Karena kan laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Nah, ini balik lagi kepada teman-teman, mahar itu sesuaikan lagi dengan budgetnya, jangan over di sini karena ada yang lebih penting. Selanjutnya, ketika mahar udah selesai, poinnya adalah jumlah tamu undangan, karena jumlah tamu undangan ini akan menentukan budget yang akan besar atau kecilnya. Jadi di list ya teman-teman, kira-kira yang datang berapa. Nah, kalau di Minang itu kita kalau yang diundang 2 itu bisa datang 3 atau 4. Jadi alangkah baiknya, kalau aku ya di keluarga prinsipnya yang paling penting itu tamu datang mereka puas di segi makanan, maka datang nggak ada kayak kecewa ya pulang dari acara kita kok di tempat Syanu makannya nggak
kenyang, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai acara kita meriah ternyata tamu nggak kenyang makan itu kita. Jadi aku budget itu lebih banyak di makanan, dan itu kita di Minang masaknya semua, jadi keluarga, masyarakat sekitar dan tetangga itu yang bantu masak. Jadi masaknya itu dilebihkan sama orang tua, misalnya kayak tamu undangnya 500, berarti masaknya sekitar 1200. Banyak ya? Iya, karena kan kita syukuran ke walimahan ursi, jadi yang paling penting itu tamu kita happy. Ini poin yang gak kalah penting itu adalah akomodasi. Ternyata kita waktu itu lumayan mengeluarkan budget ya, karena harusnya aku tuh bisa nikah di Lubuk Basung, tapi karena kondisinya suami waktu itu di Bekasi, jadi kita nggak bisa nikah. Pilihannya tetap nikah di Bukit Tinggi sesuai dengan kakak aku, atau nikah di Lubuk Basung tapi ganti kakak. Ya udah, berarti akomodasi di sini harus jelas ya teman-teman dari awal, siapa aja yang akan datang, siapa aja yang akan pulang gitu. Karena kayak aku kan berarti semua keluarganya Ajo suami itu pulang kan ke Lubuk Basung untuk resepsi gitu. Jadi tolong di list lagi tiket pesawatnya berapa, dari bandara ke berapa, dan itu PP. Nah tolong di breakdown gitu, dan nanti kasih spare sekitar 20%, karena kan kita nggak tahu tuh pas di lokasi nanti ada aja biaya-biaya yang tak terduga. Nah akomodasi termasuk juga travel selama perjalanan. Kalau di Bukit Tinggi sih orang bilang travel ya, padahal itu mobil rental. Nah kita nanti pakai mobil rental atau mobil keluarga. Kalau pakai mobil keluarga bensinnya berapa, nah itu tolong di breakdown. Nah selanjutnya itu adalah baju, berarti ada baju nikah, baju resepsi, sama baju keluarga. Nah kalau aku waktu itu dibantu sama adek baju keluarga, ya udah kita baju keluarganya ada berapa pasang. Nah sekarang itu banyak kok baju-baju online, nggak perlulah beli terus jahit sama macam itu. Yakinlah baju resepsi yang baju keluarga tuh nggak akan kepake sering, hanya sesekali aja. Saran aku beli online, itu banyak kok dengan kualitas yang bagus, tapi harganya budgetable-nya tuh oke lah di kantong, dan nggak nguras kantong, fashionable lagi. Nah itu tuh silakan cari aja di marketplace. Kemudian untuk baju akad aku milih sewa. Kenapa? Yang pertama aku nggak kecewa dengan hasilnya udah jelas nih. Karena kalau seandainya teman-teman bikin sendiri 1,5 juta tuh nggak bakalan cukup gitu, dan belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Jadi daripada 2 kali rugi, mending cari yang udah ada. Sekarang banyak kok yang nyewain. Kemudian untuk baju resepsi aku waktu itu alhamdulillah dibantu sama temen. Jadi aku pakai suntiang sama koto gadang. Jadi manfaatkanlah relasi yang ada, cerita sama teman-teman, gue mau nikah nih, bisa dibantu apa gitu. Nah alhamdulillah sih kemarin tuh diberi beberapa kemudahan sama Allah dari melalui teman-teman. Jangan malu cerita sama teman-teman butuhnya apa. Nah kemudian kalau di Padang kan aku nggak pakai WO ya, jadi semuanya diurus sendiri gitu. Memanfaatkan teman-teman dan adik yang bisa koordinasi dengan hal ini. Jadi untuk di Padang pelaminannya kakak aku yang ngurus sama orang tua. Jadi kita yang akan nikah kita nih, jadi orang tua memberikan kebebasan, aku mau pelaminannya seperti apa, dekornya seperti apa, sound systemnya seperti apa. Nah berikanlah spesifikasi yang seperti apa gitu. Karena aku tinggalnya dalam hutan ya, sekelilingnya pohon sawit, ya udah sesuaikan dengan nuansa yang ada di kampung gitu. Nah ini teman-teman bisa kok cari vendor pelaminan itu 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa gitu. Jangan nanti gara-gara aku udah nanya ke si A, nanya ke si B, ternyata sungkan sama orang. Jangan, ini kita mikir realistis, ini nikah sekali seumur hidup loh insya Allah gitu. Terus hanya gara-gara sungkan sama orang akhirnya ngambil itu, terus kamu nggak satisfied. Jangan seperti itu. Compare harga dari satu vendor ke vendor yang lain. Nah itu untuk yang si aku pelaminan. Jadi pelaminan itu dekorasi dalam rumah sama di luar rumah itu dari mereka, tenda sama macam itu dari mereka, peralatan catering. Nah penting bagi teman-teman ketika menanyakan vendor itu mereka punya apa aja. Jadi kalau seandainya kita komplain nanti ini nggak ada loh gitu. Nah berani untuk speak up ya, karena kita bayar loh, nggak minta gitu. Oke, untuk itu tolong di note juga. Undangan. Nah poin yang gak kalah penting ketika kita mengadakan resepsi pernikahan adalah undangan. Kalau aku undangan cetak itu sedikit. Kenapa? Sama sekarang tuh udah digital, jadi bikin undangan cetak itu hanya untuk orang-orang yang dituakan. Misal kayak pemangku adat enggak sih, karena kalau di Minangkabau itu mereka lebih appreciate kalau kita datang langsung bawa siriah gitu, dan rokok ya kalau di sana. Nah, gunakanlah undangan digital banyak kok gitu, dan itu lebih murah tapi elegan. Nah, silakan browsing aja sih di mana brand story-nya yang bagus untuk bikin undangan.
dengan harga yang sesuai dengan budget teman-teman. Kemudian undangan cetak gimana? Teman-teman bisa desain sendiri, salah satunya menggunakan aplikasi Canva. Ya udah, aplikasi Canva atau PixArt ya. Nah itu tuh nanti tinggal desain, cetak. Sekarang banyak kok cetakan yang kita cuma cetak 5 biji pun juga bisa, cuma lebih mahal. Nah teman-teman manfaatkan aplikasi ini atau gunakan template yang free. Nah, poin penting selanjutnya itu adalah make up. Nah, yang namanya kita nikah dan resepsi berarti center pointnya adalah kedua mempelai. Pastikan teman-teman nyari MUA yang memang sesuai dengan feel-nya teman-teman. Jangan sampai nanti ya resepsinya cateringnya bagus, makanannya enak gitu, terus sound systemnya oke, ternyata kitanya nggak cakep gitu, tuh sayang dong gitu. Nah makanya sini nggak apa-apa, sama seperti vendor pelaminan tadi, teman-teman coba browsing, coba tanya ke si A, ke si B, ke temannya siapa sih kira-kira MUA yang cocok, yang bagus di tempat teman-teman. Ada juga kok MUA yang mau trial dulu, kalau cocok ya udah, kalau nggak ya nggak apa-apa. Compare ya teman-teman, sekali lagi compare, jangan iya aja nggak konsultasi dulu, karena setiap orang punya bentuk wajah yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini salah satu poin yang penting juga ya. Nah kalau aku kemarin galau antara foto aja sama video, tapi setelah aku pikir-pikir, video itu bakalan kelihatan selalu nggak sih, jadi akhirnya aku memutuskan cukup foto saja. Kenapa? Karena aku lebih milih nyimpan uangnya ya. Kalau untuk video sih bagus-bagus gitu, karena itu lebih ke masalah kepuasan, satisfy setiap orang ya. Kalau aku kenapa tidak ngambil video? Yang pertama aku mau save budget, terus yang kedua tidak ada urgensi bagi aku kenapa harus bikin video. Ya paling nanti ya teman-teman juga pada bikin story, terus ada aku juga pada video-videoin. Sedangkan untuk foto itu bisa long last ya, kalau kita mau ya kita bisa buka albumnya lagi gitu. Dan kalau untuk video berarti kan harus upload YouTube dulu atau buka laptop dulu. Jadi aku tidak menggunakan video, terserah teman-teman sih untuk poin ini. Dan kemudian itu untuk souvenir. Nah souvenir balik lagi, teman-teman butuh souvenir nggak sih gitu. Nah kalau aku kemarin aku nggak pakai souvenir. Kenapa? Kalau di Minang itu biasa setelah tamu pulang kita bungkusin makanan. Aku sama keluarga Ami ya, beliau lebih memilih lebih baik kita memberikan makan lebih banyak daripada souvenir ujung-ujungnya nggak kepake gitu, ujung-ujungnya nggak ada manfaatnya. Jadi kita lebih save budget untuk hal ini. Nah tadi aku ada yang lupa untuk make up ya. Make up untuk keluarga sebenarnya teman-teman bisa minta tolong sama temannya yang bisa make upin. Jadi yang mahal itu fokus untuk si pengantin aja. Sama biasa kalau kita tadi aku keskip kayaknya untuk perlengkap aksesoris si mempelai. Untuk sepatu sih aku beli cukup satu aja ya, karena setelah nikah kita juga nggak bakal make gitu. Ya udah, ngapain ngabisin budget tuh di sana. Jadi balik lagi, tolong di list semuanya, apa yang penting apa yang enggak. Nah itu video dari aku tentang persiapan pernikahan dan waktu 3,5 bulan. Hal yang paling penting juga teman-teman jangan lupa jaga stamina ya, karena biasa tuh bakalan sangat hektik banget. Apalagi yang kayak aku kemarin itu beda kota, beda pulau, terus nyampe di sana running dari satu acara ke acara lain. Teman-teman boleh share cerita juga kok di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mohon maaf untuk segalanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.